wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati segenap para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang hadir pada malam hari ini. Semoga hadirnya panjenengan di majelis ini Allah ridhai dan dijadikan wasilah kita diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyampe kepada pasal fil dhaman, jaminan. Kalau kemarin hawalah peralihan hutang-hutang, sekarang kita akan belajar fil dhaman. Dhaman ini adalah masdar dari dhamintus syai'. Dhamanan idza kafaltuhu, ketika saya menjamin sesuatu dengan suatu jaminan, jika menjamin saya kepada sesuatu, diambil dari kata dhaminah, dhamina. Artinya jaminan itu secara bahasa. Kalau di dalam kitab Baizuri, kitab namanya kitab Al-Waridna, dikatakan wa huwa masdaru dhamantu syai'a dhamanan, artinya menanggung. Bentuk kalimat masdar dari dhaman, ada yang membaca dhamina. Kalau kita lihat di dalam kitab Taqrirus Sadidah, bermakna iltizam. Secara bahasa bermakna iltizam, yaitu sanggup. Sedangkan kalau kita di dalam syariat, iltizamu ma fi dhimmatil ghairi minal ma'ani. Kalau kita lihat di dalam kitab Fathul Qaridnya, di dalam syarahnya dikatakan secara syariat adalah sanggup menanggung harta yang menjadi tanggungan orang lain. Ini adalah dhaman. Jadi orang lain sanggup untuk menanggung harta yang menjadi tanggungan orang lain, menjadi hutangnya orang lain, kemudian panjenengan jaminkan diri panjenengan untuk menanggung hutang, untuk menanggung harta dan sebagainya, maka panjenengan itu disebut orang yang menjamin. Apabila jaminan tersebut diartikan secara syariat, kalau tadi kan diartikan secara bahasa, artinya kalau kita melihat kepada kitab Taqrirus Sadidah, bermakna iltizam, kesanggupan. Kalau kita melihat di dalam kitab Fathul Qarid, di dalam syarahnya diambil dari masdar dhamantu syai'a dhamanan idza kafaltahu, aku menanggung sesuatu ketika aku menanggungnya, diambil dari kata dhaman, artinya menanggung. Kalau di dalam syariat
sanggup menanggung harta orang lain, sanggup menanggung harta yang menjadi tanggungan orang lain. Ini secara syariat. Sanggup menanggung harta yang menjadi tanggungan orang lain. Harta tanggungannya si A, kita sebagai penanggungnya. Nanti kita akan bahas secara detail. Di dalam doman ini diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-'ariyatu mu'addatun wal minhatu mardudun wad dainu maqdiyun waz za'imu gharimun. Al-'ariyatu mu'addatun, pinjaman itu harus dikembalikan. Wal minhatu mardudatun, pemberian itu sebaiknya ditolak. Wad dainu maqdiyun, hutang itu harus dibayar atau dilunasi. Waz za'imu gharimun, dan orang yang menjamin itu gharimun, harus membayar, melunasi hutangnya. Jadi memang kita ini diperbolehkan menjadi jaminan daripada orang yang lain. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam ta'ammada an rajulin 'asrata danadir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah menanggung hutangnya seorang laki-laki senilainya 10 dinar. Dan hukum daripada doman ini mandubun liqadiril wasiqin bi nafsihi. Hukumnya sunnah bagi orang yang mampu dan pede kepada dirinya, percaya diri kepada dirinya, mampu menanggung hutang orang lain, mampu menjamin kepada orang lain, baik secara badannya, baik secara hartanya, mampu, pede, percaya diri, bisa saya ini untuk bisa melunasi hutangnya si A dan sebagainya. Kalau tidak merasa mampu, maka hukumnya wa illa famubah, maka hukumnya mubah. Boleh menjadi penjamin, boleh tidak. Dan di dalam doman ini ada rukun-rukunnya. Di antara ini ada perkataan ulama juga ini. Wa qala, kata ulama, ba'duhum ad-dhamanu awwalu sahama. Menurut sebagian ulama itu, doman itu permulaannya keberanian. Wa awsatuhu nadamah, dan pertengahannya penyesalan. Wa akhiruhu gharamah, dan akhirnya adalah kerugian. Jadi orang kalau menanggung seseorang dengan hutangnya apa? Pertamanya berani, di tengah-tengahnya menyesal. Saya nyesal sudah nanggung, menjadi jaminan dari dia. Akhirnya rugi biasanya. Orang yang suka nolong orang lain itu biasanya apa? Kalau kata orang dulu itu harus siap jadi tatakan. Kalau katakan ikan itu kan biasanya begini, apa kata orang Madura, cal-cal, talenan, dicincang-cincang. Ya, ini adalah perkataan orang. Dan rukunnya doman itu ada 5. Arkanuhu khamsatun. Kalau di dalam kitabnya tidak ada, dipisah-pisah. Kalau di dalam kitab takribnya. Jadi ada rukun yang harus ada di dalam akad doman itu, akad jaminan itu. Yang pertama harus ada domin. Domin ini orang yang menjamin. Jadi ada contohnya ini. Kalau kita lihat kepada contoh di dalam kitab tertulis tidak, Zaid itu mempunyai hutang 100 dinar kepada Amar. 100 dinar, ada Zaid punya hutang 100 dinar kepada Amar. Bakar yang menjamin hutangnya tersebut
Artinya hutangnya siapa? Hutangnya Zaid. Yang menjamin adalah Bakar. Kemudian Bakar itu mengatakan kepada Zaid, saya menjamin hutangmu terhadap Ammar. Jadi saya ulang, Zaid punya hutang kepada Ammar. Hutangnya berapa? 100 dinar. Kemudian Bakar bilang kepada Ammar, Bakar bilang kepada Zaid, Zaid, udahlah, kamu kan tidak mampu bayar hutang itu. Saya menjadi jaminmu aja. Saya yang akan halangin duluan kepada Ammar. Dilihat dari contoh tersebut, yang menjadi dhamin itu siapa? Orang penjaminnya siapa? Bakar. Matmun, objek jaminan hutang, uang atau maupun barang. Apa di sini? Matmunnya. Matmunnya apa? Objek jaminannya apa? Hutangnya apa? 100 dinar. Jadi rukun harus ada dhamin yang menjamin, matmun yang barang yang dijamin. Kok udah peringatan Isa? Belum kan? Yang ketiga ada matmun anhu. Matmun anhu ini orang yang dijamin. Siapa orang yang dijamin di sini? Zaid. Makanya dia bilang kepada Zaid, Zaid, saya yang bayar aja hutangmu. Bukan bayar, saya yang menjamin hutangmu 1000 dinar itu terhadap Ammar. Ya, menjamin pasti orang baik, Pak. Karena bukan urusannya sendiri diambil yang kemudian nanti urusan hutang itu kan antara Zaid dan Bakar. Yang penting Zaid dan Ammar ini selesai. Kalau kemarin itu kan, kalau Zaid punya hutang kepada Ammar, kemudian Bakar punya hutang kepada Zaid, sehingga bilang begini, kamu nagihnya kepada Bakar saja ya. Itu yang disebut dengan hawalah, peralihan yang asalnya Ammar seharusnya nagih kepada Zaid, kemudian karena persetujuan antara Zaid dan Ammar ini, ya udah saya akan tagih kepada Bakar. Nah, peralihan begini kan disebut dengan hawalah. Kalau sekarang ini ada orang yang menjaminkan dirinya, tidak ada hujan, tidak ada apa, langsung bilang ya persoalan dia suka sama adiknya, persoalan suka sama kakaknya, ya itu di luar konteks sebenarnya. Kadang ada udang di balik tepung, di balik sungai. Kemudian dia bilang begini kepada Ammar, udah Zaid, hutangmu kepada Ammar saya yang jamin. Nah, kemudian ya saya terima, terima. Berarti sudah berapa kita rukun yang kita pelajari? Ada dhamin, ada matmun, ada matmun anhu. Matmun anhu ini orang yang dijamin. Jadi sini hafal sampai rumah lupa. Minimal di sini sudah hafal minimal. Sampai rumah lupa nggak apa-apa. Yang penting ketika berhadapan dengan itu, ketika berurusan dengan bank syariah, kayaknya ada doman begitu sebulan yang lalu pembahasan. Kemudian ada yang disebut dengan matmun lahu. Matmunun lahu, mim dot
Mim waw nun lam ha. Madmunun lahu. Kalau madmunun lahu ini orang yang diberikan jaminan, orang yang akan mendapatkan jaminan. Orang yang mendapatkan jaminan nanti siapa? Bakar. Karena kan yang dijamin Zaid, makmunnya, dominnya Bakar, makmun anunya Zaid, makmunnya 100 dinar, makmun lahunya adalah Amah. Yang nanti itu akan menerima jaminan pembayaran dari Bakar. Terus yang kelima sigat. Sigat ini harus ada perkataan dari dari Bakar kepada Zaid. Zaid, saya yang akan menjamin hutangmu ya. Terus dijawab sama Zaid, oke bos, terima kasih banyak. Sah itu. Artinya yang memiliki kewajiban untuk membayar boleh Bakar, boleh Zaid nanti itu. Artinya kan ketika ada jaminan seperti itu, amar ini sudah boleh menagih kepada dua-duanya, Pak. Boleh nagih kepada Zaid, boleh nagih kepada amar. Terus wasyartu dhamin, dan di dalam syarat domin ini Pak, di dalam syarat domin ini orang yang nantinya ada syarat-syaratnya bagi orang yang menjamin ini. Yang pertama adalah ayyakuna fihi ahliyatut tasarruf. Di dalam kitabnya, kalau di dalam kitab panjenengan tidak ada, syaratnya adalah orang yang menjamin itu orang yang ahli menggunakan hartanya, orang yang boleh menggunakan hartanya. Karena ada orang kaya tapi tidak boleh menggunakan hartanya. Pertama dulu pernah belajar kan, tasarruf itu diantaranya orang yang tidak boleh menggunakan hartanya anak kecil, bodoh, terus pintar tapi boros. Sehingga ada ketetapan dari pengadilan, dari qadhi, dari hakim bahwa orang ini tidak boleh menggunakan hartanya karena bahaya untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Karena ada ketetapan dari pemerintah sehingga dibatasi pengeluarannya. Ini tidak bisa menjadi dhamin, tidak bisa menjadi penjamin. Sebenarnya di dalam kitab yang lain ini banyak syarat-syaratnya. Wa yasihu dhamanu duyunil mustaqirrati fi dhimmati idza 'ulima qadruhu. Wa yasihu dan sah dhamanu duyuni, menjamin beberapa hutang, al-mustaqirrati yang jelas, yang tetap, fil dhimmati di dalam tanggungan, fil dhimmati di dalam tanggungan, idza ulima qadruha, idza ulima ketika tahu, ketika diketahui, idza ulima ketika diketahui, qadruha apa kadarnya hutang tersebut. Jadi hutang yang di dalam tanggungan tersebut diketahui berapa besarnya, berapa banyaknya, berapa panjangnya dan sebagainya. Dan juga memang harus juga ahli tabarruk, pandai jamin, harus sudah bali, berakal rasid, pandai tidak idiot dan sebagainya. Makanya tadi itu masuk kepada ahli tasarrufi.
ahli tidak dibatasi penggunaan hartanya. Di sini pengarang kitab membatasi kepada doman akad menjadi jaminan terhadap hutang itu bil mustaqarrati dengan bahasa mustaqirrah, tetap jelas. Artinya si A ini jelas-jelas punya hutang. Karena ada yang dipermasalahkan, ternyata dia hanya katanya punya hutang, tapi ternyata bisa gugur hutangnya tersebut. Contohnya mahar, tanggungan mahar kepada seorang perempuan waktu nikah, tapi cerai sebelum dijima. Cerai sebelum dijima. Jadi di dalam pernikahan itu, mahar itu apabila perempuan itu tidak menjadi suami istri, minta cerai setelah melaksanakan akad nikah, maka boleh hukumnya diminta maharnya atau dikurangi separuh maharnya. Sebenarnya ada syarat-syarat tertentu nanti di dalam pernikahan. Jadi umpamanya dia gagalkan tapi belum dijima, maka boleh hanya menyerahkan separuhnya diperbulan. Karena sudah kenapa enggak semuanya? Karena tidak sudah menjadi pernikahan, sudah undang artis, sudah undang yang nyanyi-nyanyi itu apa biasanya? Biduan. Jarang yang mengundang ustaz. Ya, diundang pas pernikahannya. Makanya di dalam mahar ini banyak perbedaan ulama, perdebatan ulama di dalam bagaimana status tentang mahar yang dicerai setelah menikah kemudian tidak dijima, atau ketika dijima kemudian bagaimana status maharnya. Ini menjadi perdebatan di dalam ulama. Makanya ini kan belum jelas. Sumpamanya sudah statusnya 100 dinar, ternyata sebelum diserahkan dia minta cerai yang perempuan, ya kan? Maka jaminan untuk diserahkan ini boleh separuh, kata ulama, separuhnya dibawa pulang. Malah ada ulama yang mengatakan bawa semua saja kalau sudah fasah. Fasah dalam arti rusaknya pernikahan itu nikah, kemudian tahu-tahu dia murtad perempuan. Kalau sudah murtad kan dalam Islam kan rusak dari Islam kemudian menjadi non-Islam. Beda kalau nikah dengan non-Islam memang betul-betul sebelum non-Islam. Ada di dalam pernikahan itu yang penting ada kita perempuannya, laki-lakinya penting jos. Tapi mau murtad yang beda. Murtad beda. Terus jadi akan menjadi sah menjamin hutang itu kalau hutangnya sudah tetap sudah jelas kalau si A itu benar-benar punya hutang, sehingga Pak Ali untuk menjadi penjamin itu sudah siap. Tenang Pak Ustaz, saya yang nanggung hutangnya si A itu. Karena apa? Karena si A ternyata belum bisa bayar. Pak Ali waktu itu punya rezeki. Siap Pak Ustaz, kita eksekusi ya. Tapi nggak jelas, nggak bisa. Mau hutangnya mesti besok, minta jaminannya sekarang. Tenang, maksudnya saya akan hutang, dia itu akan berhutang kepada saya. Tolong saya, kamu jadikan jaminan. Nanti ada itu khusus di babnya itu. Terus wala wali sahibil haqqi, dan bagi yang memiliki hak
hak, maksudnya adalah hak hutang. Muqalibatun, adapun boleh menuntut man terhadap orang sya'a. Muqalibatu man, boleh menuntut seseorang sa'a yang berkehendak. Siapa man min dhamani, siapa boleh menuntutnya orang, boleh menuntutnya orang yang berkehendak. Siapa man min dhamini, dari orang yang menjamin, wal madmunu anhu, dan orang yang dijamin. Siapa orang yang dijamin itu? Orang yang dibebani hutang kepada dia. Jadi orang yang punya hak untuk mendapatkan, untuk menagih hutang itu boleh menagih kepada orang yang menjamin, boleh juga menagih kepada orang yang dijamin. Orang yang dijamin ini kan yang punya hutang. Sedangkan shahibul hak ini, orang yang berhak terhadap hutang tersebut, artinya orang yang telah memberikan hutang, ini kan hak dia untuk ditagih. Nah, orang yang berhak untuk nagih kepada uangnya sendiri ini, uangnya kan dipinjam, ya kan? Uangnya dipinjam Zaid. Maka Ammar ini kan punya hak untuk nagih. Nah, Ammar ini boleh nagih kepada Zaid sebagai madmun anhu, sebagai yang dijamin, atau bisa nagih kepada dhamin, orang yang menjamin. Siapa orang yang menjamin di sini tadi? Bakar. Idza kana dhamanu ala ma bayyana, jika ada jaminan tersebut atas sesuatu yang kami jelaskan. Wa idza gharama dhamin raja'a al-maqdumi anhu. Wa idza gharama dhamin, ketika membayar, ketika melunasi, al-dhamin, siapa yang menjamin, raja'a, boleh meminta ganti. Siapa dhamin? Raja boleh meminta ganti, meminta dikembalikan, mengembalikan siapa dhamin, alal madmuni anhu, atas orang yang dijamin. Jadi Bakar ini setelah membayar kepada Ammar, Bakar ini boleh nagih kepada siapa? Boleh nagih setelah dibayar. Bakar ini kan menjadi penjamin, otomatis kan bayar duluan kepada Ammar. Setelah bayar melunasi hutangnya, maka Bakar ini boleh menagih kepada Zaid. Makanya kata ulama tadi itu, kalau pertamanya berani menanggung, keduanya ketiga rugi. Kenapa? Kadang kepada Zaid, entar ya, besok ya. Cuma ya memang di dalam Islam itu Pak, ini bentuk ibadah. Sunnah dapat nilai kesunahan bagi orang yang mampu secara hati, mampu secara keuangan, tasarruf tadi, membelanjakan hartanya. Wah, berani. Setelah melunasi, jadi kan hak dia Bakar untuk menagih kepada yang dijamin, setelah kemarin kan saya sudah jadi jaminan, saya sudah melunasi. Kira-kira kapan ya? Besok, didatengin besok, besoknya lagi, datengin besok lagi. Aduh. Ya, cuma kan memang harus, ini kan sudah jelas Pak. Artinya agama itu
Ulama sudah menjelaskan duluan, nanti kamu rugi kalau menjadi penjamin, tapi kamu dapat pahala kesunahan di dalam wudu ini. Artinya dia biar bisa menata hati ketika menjadi penjamin dari seseorang, betul-betul dia secara harta dia sudah siap, secara batin sudah siap. Enggak perlu Pak, hilang nanti. Apalagi sumpah serapah semuanya keluar, kebun binatang. Kemudian nanti juga menyesal saya minta dijaminkan dia. Ternyata dia lebih kasar daripada si Amar. Amar nggak pernah begitu, setelah dijamin sama dia, dilunasin sama dia. Aduh, saya malah jadi bulan-bulanan. Ada nggak yang seperti itu? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Jarang. Orang Islam nggak suka mengutu kan? Orang Islam baik-baik. Atau memang nggak mau jadi penjamin sama sekali? Enggak. Apa memang nggak ada yang mau sama sekali sampai nggak ada? Artinya nggak mau berutu itu karena memang tidak ada yang siap sama sekali. Akan tetapi kan begini Pak, boleh dia meminta kepada siapa? Ini adalah konsekuensi yang didapatkan di dalam akad dhaman. Konsekuensinya itu ketika dia sudah menjamin kepada Zaid, maka Ammar itu akan menagih hutangnya itu kepada Zaid atau kepada Bakar. Ini adalah konsekuensinya. Konsekuensi kedua, ketika sudah melunasi, dia akan menagih kepada Zaid. Bisa saja Zaid nanti besok dan sebagainya. Boleh hukumnya, tapi itu kan keterangan ulama. Wa qala ba'dum ulama. Wa qala ba'dum aqman awwalu sahamatun wa awsatuhu nadamatun akhiruhu waramatun. Asal awalnya berani, tengah-tengahnya nyesal, akhirnya rugi. Itu kata ulama. Nggak tahu aslinya gimana, cuma kata ulama. Cuma boleh tadi itu idza warama dhamin raja'a ala matmun ini, boleh dhamin ini menagih ketika sudah membayar hutangnya, boleh menagih kepada matmun yang dijamin tadi dengan idza kana dhamanu wal qada'u bi idznihi. Ketika dhaman wal qada', jadi bayaran ganti tadi, bayaran tadi itu, pelunasan tadi itu, masing-masing itu biidznihi, atas izinnya matmun anhu, biidznihi dengan izinnya matmun anhu, matmun anhu, atas izinnya matmun anhu, atas izinnya Zaid. Bakar ini boleh nagih kepada Zaid asal waktu mau menjadi penjamin itu sudah diizinin oleh Zaid. Kalau Zaid nggak ngizinin, nggak tahu saya siapa yang nyuruh bayar, kan begitu pada akhirnya. Akhirnya syariat itu ingin menjaga agar tidak rugi satu sama lain. Ketika dia sudah ingin menjadi penjamin, sebenarnya ulama sudah mengatakan, tapi dia sudah ditata hatinya karena dia memilih akhirat. Nggak apa-apa dah, saya nanti rugi, yang penting saya dapat pahala, kan begitu Pak. Harta belakangan, yang penting saya memperbanyak amal yang soleh, kan begitu Pak. Kalau perbuatan begini kira-kira ada nggak ya rakyat? Ya paling ada mertua. Ada mertua, terus ada lagi mungkin bapaknya, mungkin ibunya. Wow, ya anak saya nggak bisa bayar, anak saya maju. Setelah udah dia maju bayarin, bilang ke anaknya, udah kamu santai aja,
bayar kapanpun aja, bisa saja kakaknya. Tapi hati-hati kalau kakaknya yang bayarin, bisa saja istrinya yang bilang kepada kakaknya, kau sama adikmu begini, sama adik saya enggak. Nah, itu bisa saja, Pak. Oke di kakak belum tentu oke di ibu, apa di istri. Maka harus jelas ya, kalau mau nagih harus jelas bahwasanya ketika membayar itu harus jelas sudah minta izin kepada marfu'anhu. Wala yasihu dhamanul majhul, dan tidak wala yasihu dan tidak sah dhamanul majhuli, menjamin hutang yang tidak jelas kadarnya. Dhamanul majhuli, yang tidak jelas atau tidak diketahui kadarnya. Contoh, ada orang mengatakan begini, juallah barang tersebut pada si fulan dan saya akan menanggung samannya, harganya. Seumpamanya, padahal tidak tahu speknya berapa barang tersebut, tahu-tahu suruh jual ke sana dengan harga sekian, saya akan nanti, itu kan yang nanggung untuk harganya. Tidak sah kalau tidak jelas, tidak sah. Wala malam yajib, atau juga tidak sah menanggung sesuatu yang belum wajib, yang belum tetap, yang belum wajib untuk membayarnya. Contohnya, Pak Ali masih mau hutang besok. Ini kan belum wajib ditagih kan? Belum wajib dibayar karena minjemnya masih baru besok. Tidak sah. Baru setelah dia pinjam sehari saja, nanti bos, nanti saya yang bayar. Nah, ini adalah bentuknya ada lanjutannya. Illa darkal mabi, kecuali memperoleh barang yang dijual. Kecuali barang yang dijual sudah dia terima, walaupun seumpamanya pembayarannya masih berlanjut, maka kalau sudah barangnya diterima, maka sudah boleh dijamin oleh seseorang. Nah, ini kita sudah sekarang ini membahas tentang doman untuk harta, untuk barang. Nanti untuk barang apa selain harta, nanti kita akan, ini tadi kan membahas tentang harta, hutang dan sebagainya. Untuk doman selain harta ini nanti pada pertemuan yang akan datang, syaratnya akan diberitahu, konsekuensinya juga akan diberitahu. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.